mati. Ini Bu Srianti main phone tuh Bang. Kenapa enggak? Bagaimana Bu Hikmah? Pak Sugimal, bagaimana? Iya, Sementara saya di sudah berada di Ibu. Iya, bagaimana ini teman-teman? Sudah bisa mungkin dimulai? yang penugasan kelompok Ibu. Iya, itu Miss. Sekarang itu harus dulu ada Iya. yang jadi apa di? Tunggu, ku bantu dulu ini Ibu. Ya, Iya, bantu dulu ini Bu. ya Tidak karena dapat ini pintunya. oh ya, saya lihat ini sudah mulai direkam. Oke, sisa satu berarti Sementara bergabung ini. Bu Srianti. Minta bergabung. Oh, ya. Oke, jadi siapa yang mau jadi anu dulu? Kita nih. Oke, Sekali baik. Wah, kami Bu. Oke, baik. Jadi kita sudah dibagi di kelompok masing-masing. Adapun yang harus kita lakukan yaitu di sini saya lihat ada penugasan kelompok. Yang pertama itu apa kekuatan kontes sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita harus membuat dulu apa kira-kira kontes sosial kultural yang ada di daerah yang sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa ditentukan misalnya nilai-nilai apa dulu yang misalnya ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat dikontekstualkan dengan mengidentifikasi nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya, misalnya yang ada di daerah atau seperti nilai etika, kerjasama, tanggung jawab, rasa hormat. Kemudian nanti nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk memperkuat karakter peserta didik. Mungkin seperti ini dalam konteks sosial budaya lokal, misalnya pengenalan-pengenalannya membantu murid menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dengan memahami bagaimana pentingnya tradisi, ya, tradisi dan berkontribusi secara positif menjaga identitas budaya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita angkat di sini Bapak Ibu? Mungkin Ibu itu yang kita, apa? Kita sepakati dulu ya, kita buat kesepakatan apa yang kita angkat di sini. Oh, jangan tunggu. Nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang mungkin gotong royong Ibu. Misalnya gotong royong. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya Bu, nilai budaya si Pakalebih itu kan saling menghargai. Apa kira-kira yang kita terapkan di siswa, misalnya mapat budaya, mapat tabe, seperti itu contohnya. Oh, ya. Ya, kita buat kesepakatan apa kira-kira selain itu yang saling menghargai, kan itu seperti kita ketahui ada 3S kan, itu biasa si Pakatau, si Pakainge, si Pakalebih. Ya, jadi yang sesuai dengan itulah kita tentukan dulu apa yang budaya, konteks budaya yang bisa kita ambil yang mempunyai nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan kepada peserta didik. Selain itu tadi contoh yang saya berikan, misalnya saling menghargai, kita ambil tradisi Mapatabe ceritanya, contohnya. Nilai apa ya? Izin Bu India Linda. Mungkin itu ya betul sekali itu budaya Mapatabe itu memang hanya ada di Bugis.
Mungkin juga Makassar ada seperti itu. Tapi kalau kita di Bugis, khususnya di Sinjai, mohon maaf kalau ada teman dari daerah lain, itu sekarang itu konteks kekinian generasi Gen Z itu sudah mulai tergerus dengan zaman. Bahkan di kalangan siswa saya lihat, ketika ada siswa yang masih berperilaku seperti itu dianggap kampungan. Ya, jadi mungkin ini bisa kita garap kembali, bisa kita diskusikan kembali. Ini bisa menjadi sebuah kearifan lokal yang kita nasionalkan, karena saya melihat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu agak nyerempet ke situ. Jadi mungkin itu bisa untuk sebagai masukan. Mungkin ada dari ibu yang lain, silahkan. Baik Bapak Sugimal, terima kasih ya. Itu satu pemikiran dari Bapak Sugimal. Siapa tahu ada dari teman-teman yang punya pendapat lain, apa yang bisa kita angkat di sini? Ya, cukup. Saya tanya dulu Itu Bapak Ibu, saja. ini rata-rata domisilinya di mana, di kota Ji? Atau ada yang tinggal di, sempat ada tradisi atau apa yang ada di daerah rata, ya bisa mungkin kita utarakan. Apa ya? Kalau tradisi yang semacam kayak gotong royong yang sering saya lihat juga di kampungnya suami itu yang kayak rumah panggung yang mau dipindah itu sebenarnya seru sekali, itu juga sudah mulai jarang sekali terlihat yang sama-sama sebanyak sekali orang, biasa kayak 100 atau 200-an orang mengangkat satu rumah panggung itu untuk pindah ke tempat lain. Itu luar biasa sekali gotong royongnya, dan sekarang kayaknya sudah mulai untuk anak-anak yang sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, yang mau saling membantu. Kadang kayak lebih duluan HP-nya diambil daripada membantu atau menolong orang, lebih duluan dokumentasinya. Itu mungkin juga bisa, tapi masuk di mana ya? Kalau di Sipaka Lebih atau Sipaka Tahu Sipaka Ingetnya itu di mana bisa masuk? Itu tadi yang dari tadi yang saya pikir. Mana? Iya, tidak Ada Ibu. Ya, Mungkin silakan Bu. Bagaimana kalau itu yang bagaimana kalau yang oh maaf Kak, tadi enggak kedengaran Ibu, soalnya lagi hujan jadi. Ya. Ya. Bagaimana kalau yang apa lagi namanya? Yang itu yang istilah mak dampeng sama mak patabe. Karena kalau kayak mak dampeng kan itu sudah diterapkan di sekolah. Jadi ya pembentukan karakternya anak-anak. Oh iya, boleh itu Sipaka Lebihnya itu Ya, terbagi Sipaka dua lagi. Lebihnya itu kayak Mak Dampen dan Mak Patabe. Ya kayak oh ya, terbagi dua, kasih Sipaka Lebih mak patabe. Iya, mungkin yang lebih umum di sekolah mungkin seperti itu. Ya. Ya. Sama seperti yang dibilang sama Ibu Sunarti kemarin, bahwa kalau kita seorang guru yang duluan ada di luar menyambut siswanya, kan biasa situ sudah salah lewat di depan Ya, apalagi yang sering kita lakukan di sekolah setiap pagi tuh menjemput siswa di depan, menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Ya, sudah masuk juga di sini itu. Jadi bagaimana kesepakatannya ini, sempat masih ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Jadi kita cari dulu nilai-nilainya yang searah dengan bisa dibawa ke arah ke pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Bisa sebenarnya juga kita ambil misalnya tradisi apa ya? Kalau di tradisi Mapacing mungkin bisa juga sebenarnya. Mapacing kan itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya apalagi itu khatam Al-Qur'an itu di dalamnya kan bisa ada nilai religiusnya. Kalau Mapacing kayaknya mungkin semua daerah ada, tapi dari Bapak Ibu kesepakatannya saja. Jadi kalau sudah ada yang ditentukan mungkin kita bisa mulai cari ya buat materinya cepat. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat yang mana? Kita sepakati yang mana dulu?
pertama saja mungkin atau Kalau Madampang Mapatabe ini sesuaikan pemikirannya Ki Hajar Dewantaranya kemana ya? Karena dia hanya Kalau lebih umum memberikan kebebasan, kemerdekaan. Mungkin budi pekerti mulia. ya budi pekerti Bu, sekarang sopan santun Iya. yang budi pekerti. Kalau yang bilang Ibu Andi tadi, Andi Selinda mah pacing itu hatam Al-Quran religiusnya berarti apa ya? Kalau di cara adat, kalau semacam adat ya, adat. Nah, kalau mau dibawa ke pemikirannya Ki Hajar Dewantara itu masuk ke mana? Ya, kalau dikaitkan Ki dengan kalau misalnya tadi itu hatam Al-Quran kan biasanya kalau di sekolah saya itu setiap hari Jumat ada literasi Al-Quran toh. Ya. Nah, mungkin juga bisa dikaitkan dengan di situ. Misalnya itu tradisi adat Mapacingnya. Leluhurnya artinya kesucian jiwa. Mungkin seperti Kalau di itu. SD SMP itu kan ada Wende Wan Ayat ya. Ya, Ya, di ya, seperti itu. SD juga, iya Bu, sama. Ya, Ya, bisa masuk juga itu. Nilai-nilai religius, nilai religius, ya. Sebenarnya untuk Madampang Mapatabe ini sangat bagus, cuman mungkin umum atau sudah Ya, bisa diambil, iya. Ya, kayaknya umum ini itu. Bagaimana saya Pak bilang, Sugiman? Mana Pak Sugiman? Bisa ngerti? Ya, kalau memang Bu, kalau dilihat kalau pemikirannya Ki Hajar Dewantara yang fokus di dunia pendidikan itu, sekarang kan kalau kita menjemput siswa pada pagi hari itu terkadang salaman tapi penglihatannya lain. Kalau kita dulu yang apakah dia pegang HP, salaman. Kalau kita punya dulu didikan orang tua itu kan pendidikan itu ada trigonnya itu keluarga, kemudian sekolah masyarakat. Itu kan ketika memang di keluarganya sudah tidak diajarkan seperti itu, ya dibiasakan seperti itu, kita sebagai guru punya tanggung jawab untuk memperkenalkan itu di sekolah. Dan kalau kita kan orang Bugis itu kalau bersalaman dengan orang yang misalnya kita umurnya ada lebih tua dari kita, maka kita terkadang itu salaman nunduk sedikit, tapi penglihatan tetap ke matanya yang ditemani salaman. Nah, itu baru ada karakter, ada etika penghormatan. Bukannya kita bahwa guru gila penghormatan, tidak, tapi memang itu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Ya. Itu pembiasaan. Kalau itu dibiasakan, saya kira dan biasa kan kejadian itu di sekolah, Ibu, siswa mau lewat saja. Iya. Iya, bahkan itu kalau tidak mau minggir, tabrak itu. Kita tabrak. Kita yang minggir Pak jadinya. Kalau dulu kita masih sekolah itu begitu. Diajarkan kalau lewat ke depannya guru buku-buku beratas sedikit. Nah, sekarang itu sudah menjadi kayak tabu nih, kayak kampungan itu orang dulu gitu yang begitu. Ya, itu dari saya Ibu. Jadi sedikit mungkin tambahannya Bu, dari dari mungkin juga dari cara salamnya. Kalau salim anak-anak juga sekarang Bu macam-macam Tommy modelnya. Ya, di pipi. Ada yang di jidat, ada yang di pipinya simpan tangannya. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu, mungkin Bu Andi Aslinda, mungkin kebanyakan teman-teman lebih setuju ke yang ini tadi, yang Sipaka lebih, yang Madampang dan Mapatabe. Oh iya, baik. Kalau itu dulu dengar sangat ya, ada yang bergabung? Didengar juga dulu. Ya. Siapa tahu ada masukan dari Ibu Sunarti. Enggak ada pengen. Jelek jaringan. Ini misalnya disepakati misalnya mungkin bisa Mika supaya bisa lanjut ke yang selanjutnya.
Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu? Itu yang kita sepakati, kita angkat dengan yaitu tradisi Mapatabe. Apa tadi? Mak Mak Dampeng. Dampeng, Mak Dampeng dan Mapatabe. Mapatabe. Sepakat Ki semua? Iya. Iya. Sepakat. Baik. Baik. Jadi hasil kesepakatan dari teman-teman yang kita ambil yaitu tradisi Mapatabe. Adapun nilai kemanusiaannya yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Jadi saling menghargai dan menghormatinya ini bukan hanya antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Ya, mungkin itu yang bisa kita ambil. Mungkin bisa, Silakan, Ibu. maaf, kalau untuk sesama dengan ini Mak Dampan sama Mapatabe ini kan lebih ke yang lebih tua. Kalau tadi yang lebih siswa mungkin bisa tambah satu lagi. Kalau sesama apa lagi ya? Yang lebih muda saling menghargai, menyayangi, tapi dalam versi ya udah Bapak. Bisa aja sebenarnya Bu Hikmah tadi itu antara siswa dan siswa. Misalnya kalau mau meminjam sesuatu temannya tuh bisa bilang Tabe bisa nggak pinjam pulpenta, Oh Tabe iya. bisa pinjam pulsa. Nah, mungkin Oh, ya, seperti itu ya. Ya, antara siswa dengan siswa. Iya, boleh. Iya. Jadi itu ya yang kita saksi. Selanjutnya, bagaimana pemilihan nilai Toro dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai leluhur kearifan lokal budaya dan relevan menjadi penguatan karakter sebagai individu. Itu tadi jadi mungkin bisa mungkin bisa dibagi Bu, ada yang kita buat apanya lagi tadi itu? Kita buat slide-nya. Bisa mungkin ada Bapak Ibu yang kita bagi tugas ya. Misalnya kan kita sepakati Mak Dampeng nama Patabe. Jadi kita bagi tugas, ada yang mencari materi, ada yang mengetik, ada yang misalnya membuat di Canva, bisa juga untuk dipresentasikan. Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengetik? Saya bersedia mengetik. Oke. Ayo, kalau begitu kita mulai saja Bu Hikmah. Di Canva saja langsung, Di? Ya, bisa juga di Word dulu. Oh iya, boleh. Cari materi. Ya, silakan cari materi yang lain. Oke. Saya cari. Jadi materi yang kita cari itu tadi Mak Dampeng dan Mapatabe ya. Jadi begini ya, topik utamanya itu adalah si Pakalebi. Terus menjadi dua Mak Dampeng dan Mapatabe, begitu ya? Ya. Mak Dampeng. Bisa dituliskan itu Mak Dampeng, Mak gimana tulisan anunya ya? Ya. Kan kita dulu tentukan dulu nilai yang terkandungnya. Tadi nilai yang terkandungnya itu si Pakalebi. Ini saling menghargai dan menghormati. Yang kita angkat itu tradisi Mak Dampeng dan Mapatabe. Mungkin di pengertiannya kapan dulu Bu Hikmah? Iya, atau saya share layar Di? Punya aku yang di share layar. Oke, silakan. Tunggu ya. Mungkin Bapak Ibu lain bisa cari tahapannya, misalnya tahap-tahapan dalam tradisi Mak Dampeng Mapatabe, apa-apa saja tahapannya. Jadi sebentar langsung disambung sama Bu Hikmah. Seperti misalnya jadi kelompok 2, calon guru penggerak atau 1. Kemudian anggota sebentar ya, menyusul anggotanya. Latar belakangnya dulu Di atau bagaimana? Langsung mungkin pada pengertiannya Bu Hikmah. Latar belakang pembahasan.
Langsung di situ judulnya saja langsung tradisi Tradisi Sipaka Lebih begitu. Sipaka Lebih kan nilainya ini tradisi Madampen Mapatabe judulnya. Apa tadi? Kenapa? Tradisi Madampen dan Mapatabe. Madampeng dan Mapatabe begitu. Ya. Oke. Apa pembahasannya kira-kira? Misalnya gitu, kita ambil saja definisinya, misalnya tradisi Madampen Mapatabe adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang mencerminkan sopan santun. Patabe adalah tradisi yang kebiasaan yang diwariskan. Tradisi atau kebiasaan begitu? Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang mencerminkan sopan santun atau perilaku yang bermakna permisi. Oke. Lanjut. Kita kasih titik situ. Ya, bawa Kata di spesifik apa dulu ini, Dik? Kata Madampeng, misalnya apa itu Madampeng? Ya, kata Madampeng berarti mungkin begitu, Dik. Ya. Jadi di atas sebelah sini, Dik. Iya. Di bawah Mimbu Hikmah Coca tadi nih. Oh, oke. Di bawahnya ini mungkin kita spesifik dulu kata Madampeng berarti Bapak Ibu jangan salah fokus kalau saya sama Ibu Indah nanti keluar bahasa informal tuh karena saya kenal lebih dulu. Yang sampai sebentar kenapa Ibu? Kata apa tadi? Madampeng dan Mapatabe. Enggak, Madampeng dulu, Bu. Oke. Ya. Seperti ini ya. Kata Madampeng adalah apa kalau Madampeng itu berarti kata Madampeng berarti apa ya? Berarti memberi salam secara sopan gitu ya? Ya. Secara sopan baik kepada yang lebih terutama mungkin ya. Ya. Terutama kepada yang lebih tua. Boleh. Secara sopan. Tempat Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menambah. Ya. Kepada orang Bu Hikmah. Iya. Bisa mungkin di slide pertama itu tuh filosofi dulu. Oh iya, filosofinya ajar. Boleh. Di sini. Ini sih. Filosofi apa tadi? Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, oke. Ki Hajar ada kayaknya D-nya deh, Bu. Ki Hajar, oke. Begini ya? Oke. Siap. Kemarin tuh saya bilang Kiai. Oke, kita pemikirannya dulu. Filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang KHD langsung saja ya. Ya, KHD. Apa tadi? Filosofi pemikiran KHD tentang memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Memberikan pemikiran tentang dasar. Oke. Ya. Sorry Bu Hikmah. Titik. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Ya, Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pendidikan bertujuan menuntun segala segala kodrat ya. yang ada pada anak-anak. Titik, Sebentar aku perbaiki anunya. koma saja. Agar mereka dapat mencapai keselamatan, bukan titik tadi. Agar mereka dapat mencapai Capai keselamatan kan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. ya. Titik. Ya, oke. Pendidik, Lanjut. iya lanjut. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya Menuntun apa? Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ya. yang Koma. ada pada anak-anak. Belum koma tadi. Kekuatan Ada anak. Oke, agar dapat memperbaiki lakunya Ya. hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kekuatan kodrat anak. Oke, itu saja mungkin. Atau ada tambahan Pak Sugimar? Nggak usah begini ya. Ya, kita ambil ini. Oke. Lanjut, mungkin masih bisa mungkin ditambah lagi. Filosofi mereka yang memberikan pemikiran tentang. Tapi Bapak Ibu ini sudah ada tambahan atau bagaimana? Tentang dasar-dasar pendidikan kan. Oh, ini juga mungkin bisa. Anunya Bu Andi Selinda, kan juga dengan kodrat zaman. Iya, itu masih mau ditambah Bapak. Silahkan ditambahkan. Mungkin di slide berikutnya Bu Hikmah. Tambah Silakan saja. Pak Sugimal, mungkin bisa ditambah. Atau di sini saja ya, di bawahnya misalnya. Panjang sekali mungkin. Terlalu padat, Bu. Iya, Kalau di bawahnya. gitu. Ya, Slide berikutnya saja Bu ya Hikmah. mungkin berikutnya. Kita mau dulu Bu, kita mau Bu Andi lanjutkan. Saya cari dulu Madampung tadi Bu. Madampung. Oke, Oh siap. iya, Lanjut Bu Hikmah. tetap masih filosofi ya. Iya, oke. Oke. Tetap sambungannya. Lanjut. Yang kodrat zaman sama kodrat itu. Oke, iya. Silakan. Lanjut. Ayo Bu Hikmah. Hah? Ya, Saya ngerti. itu nih, ayo masuk kok, ayo Mi. Lanjut. Semangat. Semangat. Oke, dengar. Kantuk si Bu Hikmah kapan kasih nak? Aduh. Masih mau kapan nge breaking Bu Hikmah? Iya. Saya berpikir kata tadi apa saya breakingku nanti pikir. Tiba masa tiba akal Bu jam itu. Iya. Ya, Oke, lanjut di KHD Iya, ini menjelaskan bahwa Doakan dia materi. menjelaskan bahwa bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke. Titik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sebentar aku perbaiki anu. Oke, koma sedangkan kodrat zaman Ya, berkaitan dengan isi dan irama. Ya. Titik. Oke, lanjut. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing.
Oke, Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat-sifat tadi. tidak bisa apa? Menghapus Menghapus. sifat dasar tadi, Ya. yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing Ya. mereka agar selalu muncul sifat-sifat baiknya. Ya. Sehingga menutupi Ya. atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Oke. Lanjut. KHD menyebutkan bahwa Tunggu saya copy slide-nya. KHD menyebutkan bahwa menumbuhkan nilai-nilai moral menumbuhkan nilai moral ke dalam jiwa seorang anak sangatlah penting. Di luar. Ya. Ya, pemikiran yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara Ya. tentang pendidikan budi pekerti bahwa pendidikan harus Ya. diarahkan pada pembentukan karakter. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Ya. Oke. Titik. Nah, ini masuk nih ke Ya. salah satu yang bisa diambil, mungkin bisa begitu, Di? Ya. Di filosofi KHD inilah yang bisa diterapkan pada nilai-nilai budaya yang ada di khususnya Bugis. Bisa begitu kata-katanya supaya bisa langsung masuk ke sifat lebih tadi, sifat ini. Enggak, mungkin Bu Hikmah, coba ke slide berikutnya, Ki. Oke, kita hapus dulu. Belum. Ya, di sini konteks sosial kultural yang sejalan dengan judulnya? Iya, judulnya. Kan Konteks. pertanyaan nomor 1 toh, konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD. Oke, kita dikasih judul. Oke. Kita kasih pengantar dulu mungkin di atasnya, Di, sebelum masuk ke itu sifat lebih budaya suku Bugis. Itu kapan bagus? Budaya suku Bugis. Di sini dulu. Budaya suku Bugis Memiliki budaya yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran KHD. Ya. Yaitu pendidikan karakter yang umum kita. Yaitu pendidikan karakter yang umum kita dapat di adalah budaya 3S itu tadi. Yang umum kita dapat adalah budaya 3S. Budaya 3S, budaya. Sorry.
budaya 3S. Di Pakatau. Kita kasih anu ke kapan 1, 2, 3 di sebelahnya bisa di. Oh, oke. Di sini, Di. Ya. Baru. Lincah sekali ini Bu Hikmah mengerti. Makanya langsung jadi mengerti mas saya karena kalau berpikir nggak lincah Kak. Luar biasa. Berarti Apa tadi yang pertama itu si Pakatau ya? Ya, si Pakatau dulu. Pakatau Kak dulu? Ya, si Pakatau, si Pakayinga, baru si Pakalemi. Kita anu Ki sama dengan apa itu? Tidak terlalu anu ke bahasa Bugis apa lagi itu si Pakatau Yes, oh saling memanusiakan, saling memanusiakan. Saling menghargai, bukan Bu? Ya, si Pakatau dulu Ibu. Si Pakatau itu Pakayinga. si Pakayinga dulu Bu, baru si Pakalemi. Terbalik. Ya. Terbalik ya. Oke. Kalau si Pakatau tadi apa? Saling memanusiakan di apa? Ya, kayaknya. Saling memanusiakan. Saya tuh orang Bugis kebetulan di Bugis di sini tapi tidak ketahu Ki. Sama saya juga. Terus si Pakayinga berarti mengingatkan atau saling mengingatkan. Untuk saling mengingatkan. Ya. Mengingatkan kebaikan, dalam kebaikan mungkin Di? Saling mengingatkan. Dalam kebaikan. Atau menasihati. Saling mengingatkan atau menasihati dalam kebaikan ya. Mengingatkan rezeki Bu, ya menasihati. Menasihati. Nangis. Tunggu Ibu tak nak. Sama juga. Tidak lama juga saya itu berontak juga anu kombucha. Si Pakalemi saling menghargai. Ya, ini yang diangkat Di. Saling menghargai dan menghormati. Strep menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Udah tanya gitu. Iya. Lupa itu nanya. Oke. Apalagi? Oke, masih bisa kapan dibawanya Di? Pengantar lagi untuk masuk ke situ. Ke tadi. Masih bisa ini mau saja di copy baru sebelah lagi begitu. Jangan Ibu, sedikit mami pengantarnya bisa kapan dibawanya saja. Begini dulu mungkin. Itu kakak lihat kakak main HP. Lihat kakak main game. Kakak main game. Baru dibawa sini kan ya Di. Di sini kita maksud tak? Iya. Oke. Ya, apa? Dan salah satu cara memupuk sifat dan bagaimana pemikiran. Ya. Atau karakter Sifat. baik sedini mungkin. Karakter baik sedini mungkin. Dan paling mudah. Dan atau yang? Dan paling mudah. Paling mudah adalah mengajarkan. Nah itu tadi apa? Adalah mengajarkan pendam mapatabe. Itu. Dampang dan mapatabe. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Lanjut Mungkin ya ini di bold me ini karena ini yang anu tak yang apa namanya? Titik utama yang mau diangkat toh. Ya.
Masuk nih Mak Dampang mau Patabe Bapak Ibu, apalagi? Budaya Mak Dampang. Sambil saya perbaiki dulu. Sebentar mungkin kita perbaiki Ibu Hikmah. Ya, masuk lagi di sini. Ya, tadi Tradisi Mak tambahnya. Dampang dan Mak Patabe. Gitu ya? Atau ndak usah misi pakai lebih, langsung tradisi Mak Dampang dan Mak Patabe. Ya, itu mi tadi ya. Jangan itu si lebihnya karena ada mi pengantarnya di depan tadi. Oke. Oke. Bisa disambung ini Bapak Ya, Ibu? bisa mungkin kata tabe lagi kapan? Mak Dampang dan Mak Patabe. Ya, Sedangkan Mak Patabe mungkin Betul ya. Masih begini. Berarti memberi salam secara sopan kepada orang lain, terutama tadi apa? Belum selesai. apa tadi kita bilang itu ada kita sambung tadi Terutama kepada ada yang lebih tua, orang yang lebih atau baik mungkin baik untuk orang yang lebih tua maupun orang yang sebaya maupun di bawahnya ada memberi salam secara sopan pada orang kepada lain, terutama kepada orang yang lebih tua. orang lain. Baik. Oh iya. Baik. bisa kapan atau Baik. bisa kapan Atau siapapun mungkin, bukan cuma orang yang lebih tua. Kalau Mak Patabe siapapun. Iya. atau bisa Pada di orang lain. Ya. bisa mungkin ditambahkan dengan diikuti dengan gerakan tangan bersalaman begitu toh. Ini dulu kata-katanya memberi salam secara sopan kepada orang lain. Beri makna baik kepada orang yang lebih tua, sebaya maupun yang lebih muda, mungkin begitu. Atau upaya menghargai dan menghormati siapapun orang yang ada di hadapan kita. Bagaimana? Patabe. Siapapun. Berarti memberi salam secara sopan kepada orang lain. Baik. Salam bukan salam kan, kalau salam kan itu Patabe. seperti kata-kata, berarti mungkin bisa memberi salam dengan gestur. Enggak, itu begini tadi yang kita bilang. Berarti memberi salam secara sopan kepada orang lain diikuti dengan gerakan tangan, menundukkan sedikit badan, menundukkan tangan, diikuti dengan gerakan tangan bersalaman dan menundukkan badan. Begitu. Diikuti dengan gerakan tangan, badan membungkuk dan menundukkan badan sebagai tanda hormat. Tapi Bu Hik, bisa mungkin toh satu slide itu bahas Mak Patabe, kemudian slide berikutnya bahas Mak Dampang. Iya, berarti ini tradisi Mak Dampang dan Mak Patabe sampai di sini, ini khusus dia. Nanti slide berikutnya baru ini kata Mak Dampang, begitu. Mak Dampang dulu Bu, kayaknya dulu ya. Dulu tuh. Baru Mak Patabe. Jadi kita supaya masuk dulu ini. Jadi pisai itu Bu Hik, Mak Dampang satu slide, Mak Patabe satu slide. Gitu. Yang di atas. Oke, lanjut. Mak Dampang. Milik itu tabe. Yang lebih tua ada Mak Patabe. Ambil mi tabe itu. Dan menundukkan badan. Menundukkan atau membungkukkan sedikit?
Kalau membungkukkan kayaknya itu Patabe. Oh jadi Membungkuk ya. mendudukan badan, Dampeng ya. Ya, abe. Bukan di kapang badan, di kepala aja. Bagaimana kah? Kalau Begini, dampeng enggak membungkuk Tidak. jikanya tangan. Ya, Anda Ibu, begini. kecuali tabe. Kecuali yang patabe. ya, Dengarkan dulu. Iya. Bisa dengarkan dulu. Dampeng adalah tradisi penyambutan singkat, apalagi itu yang dilakukan oleh dua orang saling berpegangan tangan, kemudian apalagi ya, diikuti dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat. Itu mungkin kalau dampeng. Kalau saya Bu. Kemudian filosofinya itu dampeng itu mencerminkan rasa kekeluargaan, itu apalagi kalau di sekolah siswa dengan gurunya. Kemudian di lain sisi itu memperkokoh pendidikan karakter dengan kebiasaan berjabat tangan. Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kayak dendam dalam hati. Itu bisa kalau di dampeng. Bu. Jadi bagaimana Ibu? Ya. Tadi TK mah apa tadi kita baru nagabungi teman-teman. Kata dampeng berarti apa tadi Pak? Iya. Silakan Pak Sugi. Ya. Apa Pak? Saya tidak dengar ada suara. Tidak ada suara aku dengar, Bapak Ibu. Mana suara Ata Pak Sugi malam? Halo, iya. Pindah jaringan kan tadi. Oh, Oke. Dampeng adalah pakai teknik, Bu. Oke. iya. Adalah Dampeng adalah sebuah tradisi ya. penyambutan singkat Ya. di mana dua orang memegang tangan satu sama lain yang disertai dengan gerakan ke atas ke bawah. Ya. Atas ke bawah, singkat pada tangan yang dipegang. Ya. Tradisi tabe. Kemudian apa lagi namanya? Hal baru. Belum lagi. Dampeng merupakan pencerminan rasa kekeluargaan dan memperkokoh pendidikan karakter. Ya. Sekaligus bertujuan untuk Ya. menghilangkan dendam dalam hati. Jadi kalau sudah tamarai siswa selama lagi berarti tidak dendam itu. Bisa ditambahin mungkin Ibu, baru kita pindah ke
Selainnya Patabe. Mapatabe. Mungkin begitu Mi Bapak. Bisa Iya, mungkin itu yang menundukkan badan karena mungkin itu mi khasnya sebenarnya yang sedikit. Dan dibanding iya, selama minta yang lain toh. iya, kita tambah-tambahin Bu. Sebuah tradisi penyambutan singkat di mana dua orang mengangkat tangan satu yang disertai dengan kata singkat pada tangan yang dipegang. Madam pun Singkat pada tangan yang dipegang sambil sedikit membukukan badan. dan jika bertemu mungkin dengan orang yang lebih tua disertai dengan gerakan kepala yang sedikit menunduk, begitu ya? Damping, Mak, damping. Ada pada sebuah tradisi menyambut ketika ada orang mengantang satu tangan disertai dengan gerakan ke atas. Pada tangannya. Davi, no. Sini, Bu. Atau sudah, ini saja. Pelan gitu kan. Ngambil HP. Kita ke Iya. Patabe lagi. Lanjut Maki dulu di Iya. Mapatabe. Iya. Oke. Lanjut. Adalah Mana Bu Andi? Ada tadi itu, sudah tadi kulit itu Mapatabe-nya. Nah, bilang Bu Andi Aslim dah. Iya. Muncul dulu Bu Andi. Setengah. Kukira bersuara Pak, ternyata saya matikan mikrofonnya. Oke, baik Bu Hikmah, kata Mapatabe adalah meminta izin apabila kita ingin melewati orang lain. Sambil diikuti oleh gerakan tangan. Gerakan tangan ke arah bawah. Mengarah ke tanah. Dan badan membungkuk sedikit. Oke, lanjut. Apabila ada orang yang ingin melewati orang lain, yang sedang duduk atau berdiri, Ya. tanpa Mapatabe, maka orang yang bersangkutan dianggap tidak tahu sopan santun. Ya. Oke, lanjut. Dalam tradisi Bugis, Ya. apabila seseorang semakin menundukkan badan dan tangannya, Semakin menundukkan badan dan tangannya, maka hal itu bermakna bahwa orang tersebut sangat berhati-hati. Berhati-hati agar tidak sampai menginjak atau menyenggol orang yang dilewatinya. Oke. Masih ada? Selain itu, tradisi Mapatabe biasa juga digunakan apabila kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Oke, itu aja.
Bagaimana Bapak Ibu? Oke, ada lagi? Sampai sini saja dulu. Ya. Selanjutnya mungkin tadi itu kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran KHD. Yang mana yang ini? Kait- Berarti bikin lagi satu. Ya. Di sini kuliah yang pemikiran KHD yang dapat dikontekskan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Oke. Berarti judulnya? Judulnya lagi Bu Hikmah. Ya, kaitan apa? Kaitan antara konteks lokal sosial budaya Konteks lokal. Ya. dan pemikiran Ki Hajar Dewa KHD, pemikiran KHD. Dan atau dengan? Dan kuliah di sini pertanyaan kedua tuh bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan. Oke. Kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran KHD. Oke, itu judulnya. Oke, mari kita hubungkan Bapak Ibu. Cari benangnya. Oke. Oke, sambil kita cari nih. Kerja-kerja dulu nuku. Oke, silakan Bu Hikmah. Sudah saya dapat. Oke. Jika kita menghubungkan tradisi Mat Dampen dan Mapatabe, Menghubungkan tradisi tradisi. Mat Dampeng Kesajiannya aku lupa, Madampeng dan dan Mapatabe dengan pemikiran KHD. Dengan pemikiran KHD. Oke. Maka terdapat nilai-nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Oke, titik. Ya. Budaya Mat Dampen dan Mapatabe Madampeng dan Mapatabe memiliki nilai kemanusiaan yaitu apa tadi itu ya? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Konsen. Oke. Budaya saling menghargai dan menghormati. Sambungi budaya saling menghargai dan menghormati. Sudah, budaya Madampeng dan Mapatabe memiliki nilai kemanusiaan yaitu menghargai dan menghormati. Oke. Titik di situ kah? Iya, titik. Oke. Diulang. Bisa juga langsung budaya ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, mungkin seperti itu ya. Budaya ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Seperti oh itu tadi, seperti antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Seperti antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Ya. Oke, di bawahnya lagi di tab ya. Lanjut, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, kelas. Ya. Tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah ataupun di kelas, tradisi ini ataupun di kelas, tradisi ini apa itu tradisi juga diterap, maksudnya bukan hanya di sekolah atau apa? Bagus itu katanya. Diterapkan di lingkungan bermasyarakat. Sangat diperlukan juga untuk dimiliki
di kehidupan bermasyarakatnya. Apakah di situ sambungannya bagus? Maksudnya tidak Ya, maupun di lingkungan masyarakat. Baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, Mungkin ini dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah ataupun Di di lingkungan, di rumah, lingkungan, di keluarga, mungkin keluarga dalam kehidupan sehari, baik lingkungan Ya. keluarga, sekolah, maupun masyarakat. ya, baik di lingkungan keluarga. Keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tradisi ini Ataupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. mungkin maksudnya Bu Andin ini bahwa ketika dia sudah sering diterapkan di lingkungan keluarga atau di sekolah, maka ini akan sangat berguna di kehidupannya nanti bermasyarakat, begitu ya? Ya Bu Hikmah, cocok. Maksudnya tidak hanya ini, tradisi ini bukan hanya di sekolah toh, jadi bisa kita diterapkan di luar juga, baik itu tadi saya bilang di keluarga. Sambungannya apa di sini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kelas, maupun di lingkungan keluarga mungkin, Bu Hikmah. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak juga sangat Bosku, halo bos. ya. Dalam kehidupan sehari-hari berhubungan. gitu kan? Siapa tahu ada Bapak Ibu yang punya foto, ada salamannya dengan siswa. Ayah. Ya, oke, silakan, mungkin bisa dikasih masuk di situ di sampingnya tadi Bu Hikmah, pembahasan santai Mak Dampun sama Mak Patabe. Duduk Iya. Saya juga ada tapi malas ke mencari. Foto tiket. Fotonya siswa waktu Iya, foto lulusan. tiket. Ya, terutama yang pada Penjemputan. saat tiket. Iya, ada di sana. Tidak bisa kalau mencari. Apa lagi? Bercermin. Oke. Foto gue cari gimana sih foto gue? Itu Mi, saya begitu. Nih, Itu Mi begitunya Bu. Ya tahu lah. udah Hikmah Ji, Bu Hikmah Ji. Mantap di tuh. fotonya. Ini Pak Sugiman siapa tahu. Sekali. Pak Sugiman siapa tahu ada Mak Patabe-nya. Pak Dampeng ini Ada kalau ini saya harus Bu Sri kapan Bu Sri dua kuliah Sri ini. Salah, Bapak Tabe. Dampun sih saya bahan dalam Patabe. Pagi, Madam pagi-pagi. Dampun sih. Dalam Patabe. Iya, karena itu tradisi apa? Memang itu tradisi Tradisi laki non- kayaknya itu tradisi yang seperti itu. Iya. Biasanya kan Dapat Patabe mi anak sekarang Bu. Nama nih. kalau mau kena senggol maki. Kata nama pagi dengan anak we. Ada kedekatnya nah senggol maki. Gitu. itu yang paling ini kalau ketemu Ki memang siswa tidak ada yang mau minggir toh. Justru kita kayaknya mana mungkinan kuliah Ya Bang Adi. Mana itu tradisi Jam Bapak 4 itu Tabe, kan cari di cari jam gambar 4 lewat setengah 5 lah. Gambar mau kita cari. Masih ada mungkin nih tadi anunya. Bapak Tabe.
Bisa mungkin Bapak Ibu cari contoh konkret yang diterapkan di kelas 1 di sekolah, tradisi itu. Ya. Nah di sini Ini dia, ini mau deh. ada ya ada. Ini mau. Itu gambarnya. Patabe. Kalau ada fotonya siswa tak bungku-bungku. Ya, Oh, jangan dulu di mana itu dicari. mari kita buka galeri masing-masing. Contoh. Ibu Srianti Mayasari di mana Ki mengajar Ibu? Di 88 Pak. Borong. 88. Oh, Borong di. Oh, tak bisa Iya. apa itu. Lama tau nggak sih di Borong itu Bu? Oh, di mana itu Pak? Sampai 11. Oh, SMP 11. Nah, Pak Mansur. Iya, Pak Mansur Pak. Oh, lama kita ngajar Pak di SMP? Ada ini Bu gambar tapi apa ya? Dari Google. Ini juga. Iya. Ini bagaimana ini? Bisa itu. Ya, ya. Itu bungku-bungku mi lewat. Ya, Itu itu ya? oke. Iya. Saya dapat Oke, itu Ibu. Ya. Di Google juga itu. Ini orang foto-foto itu dah, foto begini di sekolah Iya. mahasiswa. Ya. Tidak ada memang ini. bingung nak? Gimana? Kita mulai dari awal di kelompok 2 Namata calon guru penggerak angkatan UI angkatan 1. 11. Kemudian nama anggota jangan pakai anggota di atau benar nih? Kenapa? Boleh. Bunga ya? Bunga ya dulu Kakak. Oleh kelompok 2. Bu Hikmah, Iya. masih mau ditambah slide di belakangnya dulu Bu Hikmah sebelum kita bikin ini sama kelompok. Itu selesai dulu ini. Dadah hanya nama aku. Itu yang ada sebenarnya. Siapa lagi dia? Bu siapa? Andi Sri Sulfi Mardinin Swati. Saya mau paling bawah Bu, ke paling panjang. Siapa lagi yang tiga? Di Hikmah Saraswati. Buan kita Mi Bu Hikmah. Baru Bu Hikmah. siapa satu? Bu Srianti Mayasari. Bu Sri Anti Mayasari. Yanti Mayasari. Ya, oke. Andi Sri Sri Sulti TYL Sulti ya Mardinin Mardinin. Swati. B panjangnya nama mata Bu. Iya. Untung tidak ujian pakai anu. Iya, itu aku bilang terakhir. Tapi Bu Hikmah, Bu Hik, Iya. Sugiman situ ada S-nya. Wah. itu juga. Iya, oke. Nggak tahu. Itu juga selalu nanu kayak Paswadi Pak, S-nya. Teman Kak Paswadi juga. Oke, gini ya. Perkecilkin mata Budin, enggak mau. Nih. Oke deh. Oke, apa slide-nya tadi kita bilang, Bu? Contoh yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah. Di belakangnya terus. Paling terakhir berarti ya? Ya. Kayak kesimpulan mungkin itu, Dik. Contoh penerapan di sekolah gitu.
Ya. Ya. Oke, 1. Ya. Apa 1? Oke, 1. Membuat kesepakatan dengan murid. Ya. Membuat kesepakatan dengan murid untuk membiasakan mat dampeng Ya. untuk membiasakan mat dampen dan mapatabe Ya. ketika melintas di depan orang lain Ya. atau ketika ingin memotong pembicaraan atau memulai pembicaraan. Itu kapan, Dik? Cocok, Mika? Cocok. Cocok. Sudah betul itu, Budi? Ya, Selanjutnya, buat 2. kesepakatan murid untuk menyelesaikan. Ya, oke. Biasanya itu kalau di ada siswa yang chat ki loh. Mungkin bisa juga itu misalnya ketika memulai chat dengan guru atau orang yang lebih tua. Masuk gitu di situ kalau mak Ya. dampa dan mapatabe. Memulai dengan kata tabe. Maksudnya contoh-contohnya nih yang mau diterapkan loh di sekolah. Ketika memulai Chat dengan guru atau orang yang lebih tua. Ini yang mau diajarkan sama anak maksudnya ini contohnya penerapannya. Kan biasanya tuh kalau ada siswa chat ki langsung saja. Biasanya kalau saya ya, langsung saja tidak bilang tabe Bu, atau tabe langsung guru. sudah medikasi anunya langsung bilang oke. Ya Iya. oke. Iya, begitu. Ketika Dia memulai dengan guru atau orang yang lebih tua, dimulai dengan kata tabe. membiasakan dengan Kata tabe. membiasakan dengan menggunakan tabe. Enggak mungkin itu ketika ingin pulang. Diarahkan. Saat awal bertemu saja dulu mungkin ini ya. Yang pertama mungkin bisa ini yang di depan itu loh. Sebelum pulang tuh siswa biasanya itu dibiasakan siswa bersalaman dulu bersama guru. Kita dengar ya? Atau jeda dulu di azan ke orang. Iya, oke.
Oke. Baik. Bisa dimulai lagi Bapak Ibu. Ini yang terakhir contoh penerapannya di sekolah. Saya lihat ini Iya. minuta terakhir 4:15. Di Ya. Oke, lanjut tadi apa lagi tuh yang apa itu kalau ketika anak ingin datang dan pulang biasakan itu apa lagi Mak dampen di? Itu Iya, kapan? dan mapatabe dua-duanya. Ya ketika Betul ya. ya Mak dampen apa lagi Bu tadi? Bukannya di awal kita mungkin lebih bagus Bagaimana enggak? mak dampen dan mapatabe ketika Melintas di depan orang lain. sudah ini Ya. Oh. atau langsung saja Datang sekolah apa? Datang dan pulang dari tadi? Itu bagus. membiasakan mendampan mapatabe ketika datang dan pulang sekolah pada guru yang menyambut Kedatangan di depan mengantar kepulangan siswa. Nggak di kapang. Ya bisa di. Iya. Dan mengantar kepulangan siswa. Itu. Bisa mendampan tapi ketika datang dan pulang. Membuat kesepakatan dengan murid untuk Yang keempat, apa lagi nih? Membiasakan mapatabe ketika meminjam sesuatu kepada teman atau guru. Ya. Membiasakan mapatabe ketika akan meminjam sesuatu kepada teman ataupun guru. Lanjut. Tunggu dulu. Ya itu mau kayaknya Bu. Mau Kak bertanya, masih tetap di ruang utama kah? keluar mas saya Bu. Saya keluar juga. Tapi ada ini anunya Bu Fasil di rumbur tetap berada di ruang utama. Oh. Saya tadi keluar. Saya juga keluar Kak. Tunggu dulu masuk di. Ada pula ini anunya di CGP. Iya, oke. Iya. Dari tadi ternyata di. Iya. Nah, apa ini? Astaga, kembali Pak ke sana dulu. Tapi mungkin dimatikan kamera begitu ya? Ganggu juga suaranya. Matikan mikrofon tak? Oh. Nah, sudah aku matikan, Pak. Enggak. Suara yang ini. Oh, suaranya ya, Di. Iya. Mana caranya dia, Di? Suaranya kedengaran juga. Atau keluar mungkin bagaimana kan? Keluar mungkin. Bertanya Ki deh. Tanya Ki. Kita aja. Maki lanjut Maki. Jadi sebenarnya kini karena didengar Ki anunya tawa di sebelah. Keluar nih paling. Iya deh. Keluar kembali saya. Ada di Bu Fasil Bu di situ, di sini di dalam di ruangan juga mendengar Ci. Ada apa lagi bagus ditambahkan tadi itu?
Kesimpulan mungkin. Pak Sugimal, apa bagus lagi ditambahkan Ki Pak Sugimal atau lagi sholat Ki Pak Sugimal? Sempat ada tambahannya? Ya, sebelum diselesaikan, mungkin dengan kata-kata kesimpulan terakhir. Anu juga apalagi mungkin tantangan dan solusi penerapan budaya ini Mak Dampen sama Mak Patabe-nya. Pasti kan ada tantangannya dan solusi apa yang Boleh. diambil toh. Ya. Itu kapan, Di? Yang jadi kesimpulan juga ini sekalian loh. Tantangan dan solusi penerapan budaya Mak Dampen dan Mak Patabe. Selesai mi kapan di sebelah di Pak, tidak anu-anu tidak ada mi ku dengar bilang-bilang. Mana tadi itu? Itu tak masuk. Oke, apa? Kasih dulu pengantar Bu Hikmah di atas sebelum apa nih? Solusi budaya solusi budaya Mak Dampen dan Mak Patabe. Solusi budaya Mak Dampen dan Mak Patabe. Ya. Dalam konteks pendidikan di lingkungan sekolah. Konteks apa? Pendidikan di lingkungan sekolah. Titik 2, 1. Ya. Apa kira-kira tantangannya, Bu? Tantangannya mungkin anunya di pembiasaannya mungkin pembiasaan khususnya dulu di lingkungan keluarga. Mungkin itu di sebelum ke sekolah lah. Ya. Mak Dampen dan Mak Patabe perlu pembiasaan. Dimulai dari Mak Dampen dan Mak Patabe perlu pembiasaan khususnya di lingkungan keluarga. Nah, sebelum dibawa ke sekolah. Keluarga. Jika anak-anak tidak terbiasa di keluarganya, maka akan sulit untuk menerapkannya di sekolah. Begitu kapan, Di? Maka akan sulit menerapkannya di sekolah. Cocok, Miga? Nah, solusinya apa ini supaya bisa pembiasaan di lingkungan keluarga? Mungkin bisa diberikan tugas atau bagaimana? Atau adanya sosialisasi kepada orang tua siswa? Kan ini kan tantangannya. Solusinya kira-kira bagaimana? Solusinya guru dan orang tua terlebih dahulu harus memberi contoh. Mungkin itu. Gitu gak? Orang tua dulu harus memberi contoh. Ada dari Betty dari Nurbaiti. Kalau Nurbaiti saya teman sekelas selama SMA jadi Betty. Sementara bilang katanya kenapa jalan terus waktu beda ngomong dulu di diskusi mesin. Bertanya selesai diskusi tak? Selesai kita. Selesai mungkin. Selesai kayaknya dia. Ayo selesaikan cepat ini. Ya. Apa lagi? Dapat pembiasaan yang kedua lagi, Bu. Oh, jangan tambah di. Tapi solusinya di bawah itu. Yang kedua, budaya Mak Dampen dan Mak Patabe tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak untuk mendapatkan pujian. Tapi harus dengan kesadaran dan semangat saling menghargai. Tapi harus dengan kesadaran dan semangat saling menghargai. Ya.
Oke. Itu mau. Ya. Solusinya mungkin guru dan orang tua adalah contoh yang Berarti baik. berarti mungkin bukan solusi nih, sini ya tantangan. Ya. Jadi tantangan Budaya mendamping dan pertama desa dibuat tidak untuk tantangan atau solusi mungkin dipilih Ki solusinya. Solusinya mungkin ini Di. Bukan di tantangannya Di, solusi. Iya, solusi karena pembiasaan. Ya. Ya jadi ndak usah tantangan di sini di judul. Penerapan, tantangan dan solusi. Cocok apa nih kapan biar kapan itu bagaimana? Ini tadi solusi. Mendamping dan memperhatikan pembiasaan khususnya lingkungan keluarga. Jika anak-anak tidak terbiasa maka akan sulit. Ya oke. Menerapkannya di sekolah budaya mendamping dan tidak bisa. Koma di situ Bu Hikmah tidak bisa dibuat-buat, koma. Ya, oke. Nah, mungkin yang terakhir itu guru dan orang tua harus memberi contoh. Ketiganya toh. Guru Dan orang tua memberi contoh Guru dan orang tua harus menjadi contoh. sehingga sebelum anak-anak diminta menerapkannya, sebelum anak-anak diminta menerapkan budaya ini, guru dan orang tua lah yang terlebih dahulu harus guru dan orang tua harus memberi contoh sehingga sebelum anak diminta menerapkannya. Apalagi bagus. Guru dan orang tua harus memberi agar menjadi panutan siswa, itu saja. Ya. Agar menjadi contoh dan panutan siswa, guru dan orang tua harus menjadi orang yang pertama. Harus menjadi model. Guru dan orang tua harus menjadi model yang paling baik atau role model yang paling baik. Guru dan orang tua harus menjadi orang apa tadi? Model paling baik dalam penerapan. Harus menjadi model paling baik dalam penerapan budaya Madapa dan Patabi. Sehingga sebelum anak-anak diminta menerapkan budaya ini, guru dan orang tua terlebih dahulu harus memberi contoh. Begitu kapan, Di? Gimana kan? Ini yang beri contohnya tampil lebih dulu. Guru dan orang tua harus menjadi model paling baik dalam penerapan budaya Madapa dan Mapatabe. Sehingga sebelum anak-anak sehingga sebelum anak-anak diminta menerapkannya, sehingga sebelum anak-anak diminta menerapkan budaya ini, diminta menerapkan budaya ini, guru dan orang tua lah yang harus memberi contoh. Begitu kapan, Di? Guru dan orang tua harus menjadi model yang baik dalam penerapan hingga sebelum itu. Menerapkan budaya ini, guru dan orang tua lah panutan mereka. Ya. Bisa. Guru dan orang tua harus menjadi model paling baik dalam penerapan budaya. Ya, cukup. Oke. Terima kasih. Di belakangnya terima kasih. Jadi kapan? Selesai mi itu, Ya, selesai mi. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apa disuruhkan, Ki? Coba lihat dari kelompok 2, 1, lalu kita ke sini. Kembali ke filosofi. Untuk kelompok 2 ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Silakan bergabung ke kelompok room utama. Siap, Ibu. Iya, Ibu.
Keluar Miki kapan dari sini berarti ya? Iya Bu Hikmah, keluar Mi kapan, Dik? Ya. Keluar Miki kayaknya juga di sini.